Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Bertemu kembali dengan Ibu Rizka. Kita belajar mata pelajaran prakarya kelas 9. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Simaklah video berikut. Kita masuk ke materi semester 2 dengan judul pengolahan bahan pangan setengah jadi dan bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan siap konsumsi. Kompetensi dasar yang kita pelajari, yang pertama memahami pengetahuan tentang prinsip rancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan yang ada di wilayah setempat. Yang kedua, menganalisis prinsip rancangan, pembuatan, penyajian, pengemasan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi produk pangan setengah jadi. Nah, di sini ada produk setengah jadi. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama menyampaikan pendapat tentang pengertian jenis manfaat dari bahan pangan setengah jadi. Kemudian produk samping dari hasil perikanan dan peternakan sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bangsa Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi bahan, alat, metode, dan proses yang digunakan untuk membuat produk bahan pangan setengah jadi dan produk samping dari hasil perikanan dan peternakan di wilayah setempat. Pengertian bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Bahan pangan setengah jadi di sini tidak semuanya siap dikonsumsi, tetapi masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap saji atau siap konsumsi. Jadi tidak semua bahan pangan setengah jadi bisa langsung dikonsumsi. Kemudian kita lanjut ke contoh yang pertama. Ini adalah bakso ikan. Tentunya olahan ikan ya dari beberapa ikan pilihan. Tidak semua ikan bisa dibuat bakso ikan. Ikan yang bisa dibuat adalah ikan tuna, surimi, udang, kakap, marlin. Kemudian tekstur bakso ikan ini lebih lembut daripada bakso sapi. Selanjutnya terasi udang. Terasi udang biasanya dibuat dari udang rebon atau udang yang berukuran kecil-kecil. Kemudian udang rebon ini direbus, digiling, dan ditambahkan garam, kemudian difermentasikan atau diragikan, lalu dijemur agar kadar air menjadi rendah. Kemudian digiling, kemudian dibentuk menjadi bentuk umum terasi. Bermacam-macam bentuknya, biasanya seperti ini terasi yang ada di pasaran. Selanjutnya adalah kornet sapi. Kornet sapi ini berbentuk gilingan daging halus yang berbumbu. Daging sapi segar yang sudah diproses menjadi kornet kemudian dikalengkan dan dapat disimpan pada suhu kamar. Kornet sapi biasa digunakan untuk sarapan anak-anak ya, untuk anak-anak sekolah. Biasanya dijadikan omelet, dijadikan berbagai macam. Ya bisa dicampurkan di masakan tumis-tumisan. Selanjutnya adalah telur asin. Telur asin adalah masakan yang berbahan dasar telur dengan cara diawetkan melalui cara diasinkan. Makanya dinamakan telur asin. Telur yang biasa digunakan ini adalah telur itik dan telur bebek. Telur asin memiliki ciri khas cangkang telur berwarna hijau kebiru-biruan. Apakah telur asin yang belum direbus itu sudah bisa dikonsumsi? Belum. Makanya ada tahap berikutnya dengan perebusan. Nah, telur asin siap dikonsumsi. Berikutnya adalah tepung rumput laut. Salah satu pengolahan rumput laut adalah mengolahnya menjadi tepung. Salah satu produk dari hasil perikanan adalah rumput laut yang bisa dijadikan sebagai tepung untuk pembuatan agar-agar. Kemudian manfaat dari tepung rumput laut ini adalah sumber serat yang berguna untuk proses pencernaan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh bahan makanan setengah jadi yang bisa kamu cari
bisa kamu ada di lingkungan rumah. Jadi yang intinya adalah bahan pangan yang belum siap dikonsumsi, yang harus melakukan proses lebih lanjut. Entah itu tahapannya diolah dengan digoreng, direbus, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, kalau kalian sudah memahami contoh-contoh dari soal makanan setengah jadi tadi, kita masuk ke latihan soal di Google Classroom. Tentunya soal yang sudah Ibu berikan ini bisa kamu kembangkan. Cek di Google Classroom ada 10 nomor soal latihan, silakan dikerjakan. Semoga mudah ya, tidak mengalami kendala. Mungkin itu saja yang bisa Bu Rizka sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.